Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan apa adanya. Kita akan start. Kita akan jalankan juga localhost-nya. Kita akan klik localhost seperti ini ya. Oke, ini localhost-nya sudah jalan. Nah, kita akan buka juga untuk terminalnya. Oke, kita buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktur latihan kita, PHP tutorial. Kemudian di sini kita akan masuk ke directory 06 terkait dengan array. Kita masih pelajari terkait dengan fungsi-fungsi yang sering digunakan di dalam array ya. Kita akan buka lagi code insidernya atau Visual Studio Code. Silahkan ya, sama aja. Oke, ini materi kita kali ini terkait dengan array function. Kita sudah masuk ke part 3 ya. Memang ada banyak function yang sering digunakan. Nah, ini udah masuk ke part 3. Di sini kita akan bahas terkait dengan in array function. Fungsi in array adalah fungsi bawaan dari PHP yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam sebuah array. Fungsi ini mengembalikan true jika nilai ditemukan dan false jika nilai tidak ditemukan. Nah, biasanya ini sering kita gunakan ya untuk melakukan validasi untuk pencarian data di dalam sebuah array. Fungsi ini dapat menerima 3 parameter, yaitu nilai yang dicari, kemudian array yang dicari, dan mode opsional untuk menentukan apakah tipe nilai juga harus cocok atau ini sering disebut strict mode ya. Pencarian bersifat case sensitif jika nilai adalah string dan mode diatur ke true ya. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah nilai ada dalam array ataupun tidak. Contohnya seperti ini ya, kita memiliki sebuah array buah. Nah, kemudian buah ini kita lakukan pencarian yang namanya mangga. In array mangga buah ini tanpa pencarian dengan strict mode ya, karena tidak mendefinisikan ini sebagai true. Defaultnya adalah false. Maka ini ketika dijalankan kita akan menemukan mangga termasuk salah satu array yang dimiliki oleh buah. Oke, itu contoh untuk array in function ya. Kita coba buat file latihannya. Kita akan buat fungsi array part 3. Nah, kita akan gunakan part 3 ya. Oke, kita akan buka di sini tag bukanya ya. Nah, pertama kita akan coba berikan contoh sederhana ya. Mencari nilai string dalam array. Contoh sederhana, mencari string dalam array. Nah, kita pertama akan coba buat dulu sebuah array-nya ya. Misalkan kita buat array namanya orang. Ini adalah sebuah array. Misalkan namanya Peter. Kemudian saya punya Joe. Saya punya Joe, John. Kemudian saya tambah satu lagi Glenn ya. Nah, misalkan kita memiliki array seperti ini, nama-nama orang ya. Kita akan cek jika in array. Nah, kita akan ambil contohnya John. John, kemudian kita akan ambil dari list atau dari array orang. Nah, kalau misalkan dia ditemukan, maka dia akan memunculkan John ada di dalam array. Nah, kalau misalkan tidak, John tidak ada di dalam array. Kita akan save. Nah, kita akan buka untuk localhostnya ya, PHP tutorial. Nah, kita masuk ke array. Kemudian di sini ada array part 3. Nah, ditemukan ya, John ada di dalam array. Karena ini John dan ini John. Ditemukan ya. Nah, oke ya, itu contoh sederhananya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari nilai string dalam array dengan mode ketat ya, dengan strict mode. Nah, misalkan saya mau gunakan array ini sebagai contoh ya. Saya akan tambahkan di sini
misalkan 23. Jadi arraynya ini kombinasi ya antara string dan numerik. Kita akan contoh dengan mode ketat. Nah, mode ketat itu strict mode ya. Nah, pertama kita akan cek jika in array yang mau kita cari misalkan ini ya 23. Nah, kemudian di sini kita akan ambil dari dolar orang. Nah, kita akan definisikan true ya untuk strict mode-nya. Nah, karena kan kita akan tambahkan di sini else-nya. Nah, ini kita gunakan true karena tadi kan sudah disampaikan ya bahwa untuk fungsi in array menerima 3 parameter. Yang parameter ketiga ini adalah opsional. Defaultnya adalah false. Kalau misalkan kita definisikan true, maka dia sifatnya strict mode. Strict mode itu dia akan membandingkan tipe datanya. Kayak misalkan ini 23. Ini kalau misalkan secara value kan sama ya 23, tapi tipe datanya ini beda. Nah, kita akan save. Ini harusnya tidak ditemukan ya. Kita coba refresh. Nah, 23 tidak ada di dalam array karena 23 yang ini adalah numerik dan yang kita cari adalah string. Karena kita definisikan ini sebagai strict mode dengan mendefinisikan true. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya akan coba contohkan kalau misalkan dia sama ya. Nah, ini akan kita copy lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan ini kita definisikannya ini bukan string, string itu kan tandanya di dalam petik ya. Nah, seperti ini kita coba save. Ini kalau misalkan kita refresh, nah baru kita temukan ya 23 ada di dalam array. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk mencari nilai array di dalam array. Nah, kita akan tambahkan contoh lainnya. Mencari array di dalam array. Jadi terkadang kita harus mencari array yang memang isinya adalah array multi ya, array multidimensi. Misalkan saya memiliki array warna, ini kita definisikan dengan menggunakan fungsi array ya seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada array lagi. Misalkan merah, hijau, biru seperti ini ya. Misalkan dengan tanda koma, ini satu aja jangan dua ya. Misalkan dengan tanda koma, kemudian di sini saya mau membuat lagi array. Misalkan kita magneta, kemudian hitam, misalkan seperti ini ya. Nah, kita tambahkan satu lagi. Oh, ini harusnya ke sini. Tambahkan satu lagi, ini sebuah array juga. Kita akan definisikan hue, kemudian saturation value. Misalkan seperti ini ya, kita memiliki array-nya. Nah, contohnya ini array, ada array di dalam array. Kita definisikan echo dulu. Nah, di sini kita akan coba cek if in array. Nah, kita akan cek di sini. Kita definisikan dulu yang mau kita cari adalah array-nya, misalkan merah, hijau, biru ya. Nah, merah, hijau, biru dari warna, kemudian kita ada warna RGB ditemukan. Warna
RGB tidak ditemukan. Oke, kita save. Kita sekarang coba refresh lagi ya. Nah, lihat warna RGB ditemukan karena kita menggunakan merah, hijau, biru. Ini ya. Nah, kita sudah bisa ya menggunakan mencari array di dalam array. Contohnya seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan objek. Nah, jadi ini yang agak jauh ya materinya. Sebenarnya objek belum kita bahas, tapi saya berikan contohnya supaya nanti teman-teman ketika sudah masuk ke materi objek juga sudah memiliki gambaran ya. Nah, intinya sih sebuah objek juga bisa dilakukan untuk pencarian menggunakan inlist ini ya. Nah, misalkan menggunakan objek, kita contohkan sederhana aja ya. Misalkan objek itu kan didefinisikan dengan kelas ya. Kelasnya role, misalkan seperti ini. Nah, saya akan coba ini juga teman-teman ikuti aja ya karena materi terkait dengan objek nanti di depan. Ini hanya contoh. Misalkan ini ada privat dan sebagainya, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Ini ada privat, name. Nah, kemudian di sini kita buat public construct-nya ya. Oke, kita buat construct this ID name, ini construct-nya. Ini jadi sekarang kita akan coba untuk buat di sini roles. Ini adalah sebuah array. Nah, kita akan buat new role. Akan kita kasih 1, admin seperti ini ya. Kita new role 2 user. Kemudian kita akan buat new role 3 misalkan ini aja ya. Nah, ini contohnya aja. Kita kasih BR dulu. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengecekan. Kita akan ambil admin dari role. Kita akan tambahkan di sini echo. Admin ada di dalam array. Oke ya. Kita sekarang coba akan refresh. Nah, admin ada di dalam array. Temukan ya, karena ini kita memiliki role admin. Nah, ini bisa kita lakukan in array. Tapi akan lain cerita ketika kita menggunakan strict mode ya, karena array ini objek ini unik ya. Nah, jika kita menyetel ke dalam strict mode, in array fungsi akan membandingkan objek menggunakan identitasnya ya, bukan nilainya. Nah, kalau sekarang ini menggunakan nilainya itu ini ya, ini nilainya. Tapi kalau misalnya kita menambahkan strict mode, dia akan membedakan identitinya. Identity itu kalau setiap objek dibuat new seperti ini, dia akan membuat identity unik setiap objek. Jadi antara new ini dengan new ini identitinya beda. Kita coba ya, kita akan coba dengan menggunakan strict mode. Kita akan echo dulu. Nah, misalkan kita akan cek ya. Ini kita akan gunakan in array juga. Kita akan ini aja ya, kita ambil ya. Nah, bedanya hanya sini nih. Ini doang bedanya. True seperti ini ya. Kita akan tambahkan di sini else. Nah, admin tidak ada di dalam array. Kita save. Ini kodenya yang sama, tapi kita menggunakan strict mode. Kita lihat admin tidak ada di dalam array. Padahal secara value ini sama ya. Nih, ini sama, ini juga sama. Tapi tidak ditemukan karena tadi ya,
ketika objek dibuat, dia akan memiliki identitasnya sendiri-sendiri ketika dibuat new seperti ini. Maka ketika dibandingkan antara objek satu dengan objek yang lainnya, walaupun secara value-nya sama, dia dianggapnya berbeda kalau kita akan menggunakan strict mode. Jadi kalau menggunakan objek, ini tidak perlu menggunakan strict mode ya. Oke, itu untuk materi terkait dengan in array. Kemudian di materi selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan array reverse. Fungsi array reverse adalah fungsi bawaan di PHP yang digunakan untuk mengembalikan array dengan urutan elemen terbalik. Atau kalau di database teman-teman ada ascending, descending ya. Fungsi ini dapat menerima dua parameter, yaitu array yang diinputkan dan boolean untuk menentukan apakah kunci array harus dipertahankan atau tidak. Fungsi ini mengembalikan array baru yang terbalik ya. Nah, kita akan coba langsung contohkan ya. Nah, ini array reverse. Misalkan saya memiliki variabel A. Ini adalah sebuah array. Ini adalah sebuah array, isinya itu misalkan saya memiliki string A. Nah, string A ini adalah sebagai key-nya ya, kemudian memiliki value polpo misalkan. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian saya memiliki key-nya B, ini BMW, dan C adalah Toyota, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan lakukan reverse. Kita akan reverse menggunakan array reverse. Nah, kita menggunakan array reverse A. Ini kita coba yang tanpa parameter ya, seperti ini. Nah, kita akan gunakan lagi yang menggunakan parameter. Nah, kita menggunakan array reverse. Nah, kita akan ambil dari A juga, tapi ini kita tambahkan true. Tadi kan memiliki dua parameter ya. Oke. Ini kalau misalkan kita cetak. Oke, ini saya pertama akan print dulu A-nya. Untuk array asalnya ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi BR. Kemudian kita akan reverse-nya BR lagi. Kita akan print juga untuk kebalikannya ya. Oke, kita akan coba buka di sini. Lihat, pertama ini asalnya Volvo, BMW, Toyota. Kita buat reverse berarti Toyota, BMW, Volvo. Nah, ini kita ID-nya ini tetap ngikutin ya. CBA. Nah, ketika kita lakukan reverse dari yang atas, ini juga kita sama ya. Nah, ini menggunakan true dan ini tidak. Intinya sih untuk reverse kuncinya teman-teman untuk membalik susunan ya, dari seperti ini menjadi kebalikannya. Oke, untuk materi kali ini kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah mempelajari dua buah fungsi. Nanti ada beberapa fungsi lagi yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi video ini kita fokus ke dua fungsi in array dan array reverse. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.